Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Safina Enda Cahya dengan NPM 003035. Kemudian ada Eka Lestiani dengan NPM 0037, kemudian ada Rehan Akbar Maulana dengan NPM 0052, kemudian ada Maulana Adi Wiratama dengan NPM 0059. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian prosedur yang dilakukan secara berulang untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas selama satu periode akuntansi. Tujuan utama siklus akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Next. Kemudian ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan ini dimulai dari adanya bukti transaksi, kemudian dibuat dan diterima lalu dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian dipindahkan ke buku besar, kemudian disusun dalam neraca saldo, kemudian disesuaikan menggunakan ayat jurnal penyesuaian, kemudian diiktisarkan dalam neraca kertas kerja, kemudian dilaporkan dalam bentuk neraca saldo disesuaikan, ditutup menggunakan ayat jurnal penutup, dirangkum dalam neraca saldo setelah tutup buku, kemudian dibalik menggunakan ayat jurnal pembalik. Next. Kemudian saya akan membahas siklus akuntansi yang pertama, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal. Ini merupakan langkah pertama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam siklus akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatatkan untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Seperti contoh, pada saat perusahaan membelanjakan kas tersebut untuk membeli kendaraan secara tunai, maka akun kas akan berkurang atau dikredit, sedangkan akun kendaraan bertambah atau didebit. Kemudian ada dua jurnal untuk mencatat transaksi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum ini dibagi menjadi dua metode pencatatan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik ini transaksi pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan transaksi penjualan dalam barang dagangan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Yang selanjutnya yaitu metode perpetual. Dalam metode perpetual ini, transaksi pembelian barang dagang dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli, yaitu harga perolehan, sedangkan transaksi penjualan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Dan gambar tersebut merupakan penulisan ayat jurnal yang berbeda, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Seperti contoh, yang pertama yaitu membeli barang secara kredit senilai 30.000 dengan syarat 2/10 N/30. Dalam penulisan sistem persediaan periodik, pembelian dan di debit dan utang usaha di kredit, sedangkan pada sistem persediaan perpetual di kredit ada persediaan, maaf, di debit ada persediaan dan di kredit ada utang usaha. Next. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Adapun jenis-jenis jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai. Seperti penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian dan retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini ya untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai. Yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian dan yang dilakukan secara kredit.
Yang terakhir yaitu jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan dengan cara kredit. Next. Siklus akuntansi yang kedua yaitu memposting transaksi ke buku besar. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang diinformasikan data untuk buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun yang saling berkaitan dengan dan menjadi satu kesatuan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan satu perusahaan. Buku besar pembantu diantaranya yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang dagang. Cara memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar yaitu dengan cara mengelompokkan ayat jurnal umum yang sama ke dalam satu buku besar seperti pada contoh berikut. Pada tanggal 1 terdapat ayat jurnal umum kas pada posisi kredit, kemudian dipindahkan pada buku besar akun kas di posisi kredit juga, dan seterusnya untuk tanggal yang ada ayat jurnal kasnya. Selain itu, ini juga berlaku pada buku besar akun lain seperti akun piutang persediaan, modal, akun usaha, dan lain-lain. Next. Yang ketiga yaitu menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar dan harus dikoreksi. Jadi, setelah membuat buku saldo akhir pada buku besar tersebut dimasukkan ke dalam neraca saldo untuk disesuaikan. Seperti contoh pada buku besar kas saldo akhirnya senilai 204.218.000 di posisi debit, kemudian dimasukkan di dalam neraca saldo pada posisi debit juga. Begitupun untuk akun-akun lainnya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu membuat ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat agar laporan keuangan yang disampaikan pada akhir periode akuntansi yang meliputi neraca, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar, sedangkan ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun untuk perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang, terdapat akun lain yang harus disesuaikan, yaitu akun persediaan barang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dalam buku besar sehingga diperlukan penyesuaian pada akhir siklus akuntansi, sehingga saldo akun pada buku besar memiliki jumlah yang sesungguhnya. Selain itu, seperti yang telah diketahui pada akhir periode akuntansi, akun-akun yang perlu disesuaikan adalah perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang akan dibayar, pendapatan yang akan diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Misalnya kita ambil salah satu contoh penyesuaian di beban penyusutan gedung dimasukkan ke debit dan akumulasi penyusutan gedung dimasukkan ke kredit. Next. Yang selanjutnya terdapat metode dalam pencatatan jurnal penyesuaian. Ya, metode yang pertama yaitu metode perpetual. Jurnal penyesuaian pada metode perpetual yaitu akun persediaan dikelola secara terpisah dalam buku besar dan diperbarui secara terus-menerus ketika terjadi transaksi penjualan dan pembelian. Di bawah ini bisa kita lihat terdapat saldo akun persediaan, perhitungan fisik yang tersedia, dan kehilangan persediaan. Lalu kita masukkan ke ayat jurnal yaitu harga pokok penjualan masukkan ke debit dan persediaan masukkan ke kredit.
1.800.000 didapat dari kehilangan persediaan, yaitu saldo akun persediaan dikurangi perhitungan fisik persediaan yang tersedia. Next. Yang kedua, metode yang kedua yaitu jurnal penyesuaian pada metode periodik. Akun persediaan tidak dicatat secara terpisah dan akun persediaan tidak selalu diperbarui untuk tanggal pembelian dan penjualan, sehingga menyebabkan kehilangan persediaan tidak dapat langsung ditentukan, tetapi dimasukkan secara tidak langsung dalam perhitungan beban pokok penjualan. Next. Siklus akuntansi yang kelima yaitu menyiapkan daftar saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Neraca saldo setelah disesuaikan ini memastikan bahwa untuk setiap jurnal penyesuaian debit dan kredit yang dicatat juga sama dengan pencatatan jurnal penyesuaian. Jika total saldo dari neraca saldo tidak sama, perbedaan dapat ditelusuri dan diselesaikan sebelum pembukuan laporan keuangan disusun. Misalnya dapat kita lihat yang ada pada sebelah kanan contoh neraca saldo setelah disesuaikan pada PT Sukses Kemilau. Misalnya di sini ada akumulasi penyusutan aset tetap yang dimasukkan ke kredit dan beban penyusutan aset tetap dimasukkan ke debit. Ini termasuk penyusutan dari aset tetap. Next. Untuk siklus akuntansi yang keenam ada menyiapkan kertas kerja akhir periode. Kertas kerja dibuat untuk membantu perusahaan memahami laporan keuangan mereka dan membantu dalam proses penyusunan laporan final. Akuntan sering menggunakan kertas kerja untuk mengumpulkan dan merangkum data yang diperlukan untuk menyiapkan beragam analisis dan laporan. Kertas kerja akuntansi adalah sebuah dokumen yang mencatat transaksi bisnis tertentu dan menyediakan informasi tentang arus kas, aset, dan liabilitas. Dalam perusahaan kecil dengan jumlah akun dan penyesuaian yang sedikit, kertas kerja akhir periode mungkin tidak diperlukan. Pada umumnya, kertas kerja berbentuk 10 kolom, tetapi dapat juga dibuat dengan 8 kolom, 12 kolom sesuai dengan kebutuhannya. Pada kertas kerja 10 kolom terdapat nomor, akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, serta neraca. Untuk kertas kerja 8 kolom tidak terdapat neraca saldo setelah disesuaikan. Dan sedangkan pada kertas kerja 12 kolom terdapat neraca saldo setelah disesuaikan ditambah dengan modal. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Langkah untuk menyusun laporan laba rugi yaitu yang pertama menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, dan periode akuntansi. Yang kedua menuliskan rekening-rekening pendapatan yang ada di kertas kerja, kemudian dijumlah. Yang ketiga, menuliskan rekening-rekening beban yang ada di kertas kerja, kemudian dijumlah. Selanjutnya, menyelisihkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Berikut contoh laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan sebuah laporan yang menyajikan sebab-sebab terjadinya perubahan ekuitas perusahaan. Contoh dari format laporan perubahan ekuitas yaitu sebagai berikut. Yang ketiga ada neraca yang terdiri dari 3 unsur yaitu aktiva, utang, dan ekuitas. Sebaiknya disusun secara sistematis. Cara penyusunannya yaitu yang pertama harta lancar disusun sesuai dengan urutan likuiditasnya. Yang kedua harta tetap disusun sesuai dengan sifat kekekalannya. Yang ketiga utang disusun sesuai dengan jangka waktu pelunasannya. Yang keempat ekuitas disusun sesuai dengan sifat kekekalannya. Contoh formatnya sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah membuat ayat jurnal penutup.
Jurnal penutup yaitu memindahkan saldo-saldo perkalian nominal atau perkiraan sementara ke perkiraan real atau perkiraan tetap. Tujuan penyusunan jurnal penutup ialah agar perkiraan nominal pada periode akuntansi yang bersangkutan mempunyai saldo nol atau tidak bersaldo, sehingga perkiraan nominal dapat dipakai untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode akuntansi berikutnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja seperti harta, utang, dan modal. Oke. Materi berikutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan kerjaan akuntansi pada periode berikutnya atau menghemat waktu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.